Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021. Kami beritahukan untuk jemaat di Karangkai, persembahan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat IKE Rangkai pada hari kerja atau bisa ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat IKE Rangkai di Bank Kalteng yang tertera pada lembaran warta jemaat, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, bisa menyampaikan kepada bendahara dan bukti transfer. Kita memulai ibadah kita. Jemaat Tuhan berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait 1 dan 2. Bila kurenung dosaku.
Allah yang penuh belas kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami sering berlaku kurang adil untuk diri kami sendiri. Ampuni dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi hidup ini. Kami manusia yang terbatas, kekuatan kami hanya datang daripada-Mu saja. Kuat dan teguhkan iman kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya berkat-Mu Engkau berikan melalui pujian dan firman-Mu, sehingga menjadi kekuatan untuk menjalani hidup ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Susana Setiawan. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada minggu hari ini, Minggu 24 Januari 2021, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur atas berkat dan karunia-Mu. Engkau memimpin, menyertai, dan memberkati akan kehidupan kami. Kami sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Dan saat ini kami kembali ingin belajar akan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20 yang demikian bunyinya. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudaranya, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari nas yang sudah saya baca tadi untuk kita, saya mengambil dua hal sebagai refleksi kita. Yang pertama,
berbicara tentang Yohanes ditangkap dan tentang pertobatan. Dalam Injil Matius pasal 14 dan Injil Lukas pasal 3 dikatakan Yohanes ditangkap karena menegur Herodes yang menikahi iparnya sendiri, yaitu Herodias. Yohanes bukan hanya menegur masalah itu, tetapi juga menegur kejahatan lainnya yang dilakukan oleh Herodes. Karena Herodes ini adalah salah satu raja yang berkuasa pada saat itu sangat kejam. Yohanes sudah menegur Herodes berkali-kali. Dan kemudian Yohanes dipenjara dan akhirnya dibunuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kisah itu tidak berhenti sampai di situ. Yohanes telah melakukan tugasnya, melakukan pewartaan awal bagi Yesus. Alkitab berkata pada ayat 14 sampai ayat 15, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Perjanjian Lama, kata bertobat atau pertobatan disebut dengan kata Yunani metanoia, yang berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan pikiran dan hati, atau perubahan kesadaran. Kisah Rasul pasal 26 ayat 20 mengatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Menurut Kisah Rasul pasal 26 ayat 20 tadi, pertobatan adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, kemudian datang kepada Allah dan membina relasi yang baik dan dekat dengan Allah. Hanya dengan bertobatlah kita dapat dipandang sebagai sahabat Allah. Yesus datang pada saat itu mengajak umat untuk bertobat, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah datang ketika Yesus hadir ke dalam dunia. Dia memberitakan kasih Allah kepada dunia melalui pelayanannya, melalui pengajarannya. Dia mengajarkan kasih dan kebaikan agar manusia hidup dalam damai sejahtera seperti yang Tuhan inginkan. Damai di atas bumi. Bertobatlah adalah panggilan Yesus untuk saudara dan saya, menghadirkannya
ke dalam dunia, kepada sesama di mana saja kita berada. Hal yang kedua dari nas kita ini adalah Yesus memilih murid-muridnya. Itu bisa kita lihat dari ayat 16 sampai ayat 20. Danau Galilea disebut juga Danau Genesaret yang terletak di bagian utara lembah Sungai Yordan. Orang Roma menyebutnya Danau Tiberias. Itu dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 dan Injil Yohanes pasal 21 ayat 1. Untuk menghormati salah seorang kaisar pada saat itu. Dalam nas kita diceritakan tentang perjumpaan Yesus dengan para nelayan. Pemanggilan murid. Karena Yesus tidak bekerja sendiri. Karena itu ia memanggil orang-orang menjadi muridnya. Murid-murid inilah yang akan meneruskan pekerjaannya nanti, khususnya setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Orang yang dipilihnya adalah para nelayan, orang-orang yang hidupnya sederhana, menggantungkan seluruh harapan melalui pendapatan dengan menangkap ikan. Dan mereka itu adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dalam bacaan kita tadi. Pada ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka mendengar ajakan Yesus, tidak ada pertanyaan. Mereka langsung merespon. Mereka mengikuti Yesus dan meninggalkan pekerjaan mereka atau profesi mereka sebagai nelayan di Danau Galilea. Yesus memanggil orang-orang yang sederhana untuk menjadi muridnya. Orang-orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Karena menangkap ikan adalah pendapatan utama di Galilea pada saat itu. Beberapa orang murid termasuk di antara mereka yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Tentu ada alasan Yesus memilih orang-orang yang sederhana menjadi rekan sekerjanya dalam pelayanan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Orang-orang yang bisa diajak bekerja sama untuk melayani Tuhan, sehingga orang-orang dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata bahwa mereka akan menjadi penjala manusia, bukan lagi sebagai penjala ikan. Yesus mengatakan, "Akan kujadikan
penjala manusia. Dari kalimat ini menjelaskan kepada kita tidak serta merta mereka menjadi penjala manusia, tetapi ada proses persiapan oleh Yesus. Dengan demikian jelas bahwa proses persiapan orang yang akan menjadi penjala manusia itu menjadi penting. Saat kita mengingat masa-masa pendidikan perjuangan kita sebagai seorang pelayan Tuhan, secara khusus orang-orang yang dididik dalam sekolah tinggi teologi, mereka membutuhkan proses untuk menjadi seorang pelayan Tuhan atau seorang pendeta. Jadi tidak serta-merta mereka langsung ditahbiskan, tetapi mereka melalui proses yang panjang hingga pada akhirnya mereka ditahbiskan sebagai seorang pelayan Tuhan. Begitu juga penatua, diakon yang melayani melalui proses sehingga mereka bisa menjadi seorang pelayan yang tentunya adalah orang-orang yang rendah hati, yang mau diajak bekerja sama. Dan kita juga mengingat bagaimana para pendahulu kita, seluruh karya dan pengabdian mereka, sehingga pelayanan kita khususnya di gereja Kalimantan Evangelis hingga saat ini telah mengabdi, dan di antara mereka masih hidup dan ada juga yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mereka mengabdi dengan fasilitas yang terbatas. Dulu mereka menabur, dan tugas kita sekarang menyiraminya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah tugas dan panggilan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja dan jemaat kita. Kita sebagai pendeta, penatua, diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, pemain musik, singer, operator LCD, kuster, mereka itu adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Subtema kita bulan Januari ini, percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dari subtema ini mengajak kita untuk percaya dan melihat bagaimana perbuatan Allah yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Kita telah menyaksikan bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Yesus mengajak kita untuk melayani, bahkan dalam segala keterbatasan kita, dalam kelemahan, dalam kekurangan kita, Tuhan mengajak kita untuk melayani. Simon dan Andreas, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, mereka ikut Yesus. Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku." Mereka merespon panggilan itu.
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jadi panggilan untuk melayani dan memberitakan Injil itu datang kepada kita. Oleh sebab itu, kita diingatkan agar tidak ragu, tidak merasa rendah diri. Yesus memanggil orang-orang sesuai dengan rencananya. Dia juga menyediakan orang-orang untuk memberitakan firman-Nya melalui kata dan perbuatan. Dan saatnya akan tiba ketika kita melihat karya Allah dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami memohon agar firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan benar-benar bisa hidup di dalam diri kami dan berbuah dalam perbuatan kami. Bimbing kami untuk bisa selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Firman yang tertanam dalam diri kami membawa kami selalu hidup takut akan Engkau. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini. Engkau menganugerahkan hidup, kekuatan, kemampuan bagi kami, dan juga kesehatan, perlindungan kepada kami. Hanya Engkaulah Tuhan penolong kami, yang memberkati kami sedemikian rupa untuk dapat mengecap berkat-berkat jasmani dan rohani dalam hidup kami, yang berada di bidang pengabdian kehidupan kami masing-masing, usaha dan pekerjaan. Kami mendoakan tiap-tiap orang yang mungkin dalam beban-beban kehidupan, karena sakit, karena pergumulan, karena kebimbangan, keputusasaan. Bapa, kiranya mereka memiliki semangat untuk bertahan menjalani hidup ini. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia. Jauhkanlah bangsa kami dari kerusuhan dan kekacauan. Kiranya Engkau mengurapi para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan adil, jujur, dan bijaksana. Berilah mereka kebijaksanaan dan tolonglah mereka, agar setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang tepat, sehingga bisa memajukan kepentingan bersama. Kami mendoakan seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Dengan keberagaman yang ada, kiranya Engkau menuntun kami kepadamu, sebab hanya Tuhan pencipta tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi
sesama manusia. Kami memohon Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Bantulah kami agar tekun menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang berjuang dalam pendidikan mereka untuk masa depan yang baik. Mereka adalah harapan kami, harapan gereja dan harapan bangsa. Sejak dini menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik, serta hidup takut akan Tuhan, hingga pada saat nanti menjadi orang-orang yang berguna, mengharumkan nama bangsa, nama keluarga, terlebih mengharumkan nama Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Tuhan juga mengasihi dan memberkati mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan juga memimpin, memberkati hidup mereka. Kami mendoakan pemimpin gereja kami, dari Majelis Sinode GKE, Majelis Resort GKE, Majelis Jemaat GKE, bahkan seluruh warga jemaat, serta pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur pada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur karena Tuhan selalu memimpin perjalanan hidup kami. Hari-hari dapat kami lalui dengan kasih dan pertolongan-Mu. Terimalah Tuhan, saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan bagi gereja dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahannya, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, bait 1 dan 2. Kubri persembahan. Pada Tuhanku sampai
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan dari segala tempat mengucapkan pengakuan iman kasih. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.